Tapi ada nama-nama yang sangat popular yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya Yaumul Qiyamah, Yaumus Sa'ah, Al-Akhirah, Yaumul Akhir, Yaumad Din, Yaumul Fasl, Yaumul Fathi, Yaumul Talaq, Yaumul Jam'i, Yaumul Khulud, nanti sampai Yaumul Hasrah, Azifah, Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah, As-Sakhah, Al-Haqah, Al-Waqi'ah. Semua itu punya nama dan makna tersendiri. Kenapa Allah sebutkan nama berbeza-beza tentang hari akhir itu? Nanti tiba-tiba fawassatna bihi jam'a, sudah ada di tengah-tengah. Orang-orang yang mau diserang bingung, sudah ada kuda datang. Dulu kenapa diibaratkan dengan kuda? Tidak diibaratkan dengan motor, dengan tank, dengan reu, dengan apa lagi, roket datang, helikopter. Ya karena memang orang waktu itu yang sanggup jangkau ya kuda. Kalau sempat ayat berbunyi ya, tentang roket, kiamat datang bagaikan roket yang datang kepadamu, kan tahu orang waktu itu Pak. Tidak terbayang itu roket. Begitulah datangnya kiamat. Yang pasti kiamat itu tiba-tiba, dan yang pasti dia terjadi di hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, insyaallah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang salah satu daripada rukun iman, yaitu tentang beriman kepada Rasulullah atau fadilah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah habiskan banyak pertemuan untuk membahas itu, saking banyaknya dalil tentang kelebihan umat Muhammad, dimulai dari umat yang terbaik, diringankan ibadahnya di dunia tapi menggunung pahalanya di akhirat, sampai dimaafkan di yaumul hisab, lalu dimasukkan ke surga dan tidak ditinggalkan dalam neraka walaupun seorang pun, selama dia masih beriman kepada Allah dan Nabi SAW, walaupun harus mengalami siksa sebelumnya. Begitulah nasib menjadi umat Muhammad yang dimuliakan Allah di dunia dan dimuliakan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menambah rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita berada di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Mulai malam ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masuk ke dalam rukun iman yang lain, yaitu kita akan membahas tentang fadilah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan sebagai mukaddimah awal, ada baiknya kita mengenali dulu tentang beberapa pengetahuan seputar masalah hari akhir atau hari kiamat. Jadi disebut hari akhir atau yaumul akhir itu karena
tidak ada lagi hari setelah hari akhir. Jadi sebagaimana yang kita diberitakan oleh Nabi SAW, kita ini punya beberapa fase kehidupan. Yang pertama, kita berada di alam yang kita tidak tahu namanya. Hal ata 'ala al-insan hinum min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang pada manusia zaman yang tidak disebut namanya oleh Allah. Artinya kita ada, tapi bukan di alam rahim. Kita di Lauhul Mahfuz, nama kita, seluruh ketentuan hidup kita. Itu fase pertama kita. Lalu kemudian dimasukkan ke alam rahim, maka kita mengalami fase yang kedua. Lalu kemudian kita dilahirkan ke dunia, kita berada di fase ketiga. Lalu kemudian kita dimatikan kembali, masuk ke alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah mereka hidup, mereka akan ke alam barzakh sampai hari kiamat nanti. Itu fase keempat. Setelah alam barzakh dibangkitkan, mulailah kita masuk ke fase yaumul qiyamah, atau yang disebut dengan hari akhir. Setelah itu berujung pada poin-poin atau perkara-perkara yang ada di seputaran hari kiamat atau hari akhir, mulai dari pada mahsyar, kemudian yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul mizan, naik ke titian sirat, lalu masuk antara surga dan neraka. Itu semua hari akhir. Setelah itu tidak ada lagi hari, tidak ada lagi fase. Kita berakhir di situ. Yang masuk surga selama-lama di dalam surga. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi ibadah. Semua menikmati hidup sepanjang masa. Tidak perlu lagi khawatir untuk mengambil S2, S3. Yang sudah S3 tidak perlu khawatir kalau belum jadi guru besar. Tidak perlu mengejar-ngejar jabatan. Semua lengkap sempurna. Yang masuk neraka bagi orang kafir menjadi hari akhir di neraka. Bagi orang mukmin ada kesempatan untuk masuk surga. Maka disebut dengan yaumul akhir. Itu kenapa dinamakan dengan hari akhir. Dan nama yang lain yang paling masyhur adalah yaumul qiyamah. Disebut dengan nama yaumul qiyamah karena qama yaqumu qiyam, itu bermakna berdiri. Disebut hari kiamat adalah hari kita berdiri di hadapan Allah. Mulai dari padang mahsyar, berdiri 50.000 tahun, dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak ada sandal, tidak berkhitan, baru kemudian diberi pakaian. Dan yang pertama diberi pakaian adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian seluruh para nabi, lalu kemudian orang-orang yang saleh, dan seluruhnya akhirnya diberi pakaian. Kita berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama umur kita di dunia. Maka disebutlah yaumul qiyamah, yaitu hari di mana kita berdiri. Dan banyak nama-nama yang lain yang disematkan yang semisal dengan hari akhir dan hari kiamat. Jadi kalau begitu, yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah beriman dengan adanya hari kebangkitan dan beriman dengan semua janji Allah setelah kebangkitan. Adanya surga, adanya neraka, adanya titian sirat, adanya yaumul hisab. Itu semua bahagian daripada beriman kepada hari akhir. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, nanti waktu kita sudah berada di hari kiamat atau di hari akhir, tidak ada lagi malam, tidak ada malam. Yang ada cuma cuaca siang, tapi tidak terik, tidak membakar bagi penduduk surga. Hidup di bawah angin sepoi-sepoi, tidak lagi berganti hari.
Matahari di dunia itu sebagai penanda bahawa kita berganti dari siang menuju malam. Matahari tenggelam, terbitlah bulan. Terus kita lakukan ini. Nanti hari kiamat, matahari dan bulan ditiadakan oleh Allah. Cuma ada di padang mahsyar. Setelah itu matahari dan bulan digulung, dimasukkan ke dalam neraka. Ini mungkin bagi yang belum pernah dengar, matahari dan bulan itu nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka berakhirlah cahaya dari matahari, cahaya dari bulan, tidak ada lagi pergantian siang dan malam. Mana dalilnya? Rasulullah yang mengatakan, disahihkan dalam silsilah as-sahihah, hadis riwayat dari At-Tahawi. Rasulullah mengatakan, asy-syamsu wal qamar sawrani mukawwirani fin nar yaumal qiyamah. Matahari dan bulan nanti dijadikan seolah-olah seperti seekor sapi jantan, lalu kemudian digulung oleh Allah, lalu dimasukkan ke dalam neraka di hari kiamat. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dianggap sahih dan para ulama pun tidak ada yang membantah masalah ini. Ahli-ahli tafsir kemudian membahas, apa salah matahari, apa salah bulan? Kenapa matahari dan bulan dimasukkan ke neraka? Para ahli ilmu menyebutkan alasan pertama, mereka tidak bersalah, tapi mereka dijadikan sebagai bahan bakar neraka, seperti Allah menjadikan batu sebagai bahan bakar neraka. Jadi bukan karena batu berdosa, tapi malah menjadi salah satu obor untuk menyebabkan tersiksanya orang-orang dalam neraka. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dan ini lebih banyak yang menyetujuinya, yaitu para ulama mengatakan matahari dan bulan dimasukkan ke neraka untuk menghinakan orang-orang yang telah menyembahnya di dunia. Jadi barang siapa yang dulu di dunia menyembah matahari, maka terhina ketika melihat Tuhannya ikut masuk ke neraka. Barang siapa yang menyembah bulan, maka dia akan dihinakan karena Tuhan yang dia sembah selama di dunia ternyata juga masuk ke dalam neraka. Nanti semua berhala yang dibuat dari batu juga dimasukkan ke dalam neraka. Tapi bukan menyiksa berhala, karena berhala tidak merasakan apapun, tapi untuk menghinakan orang-orang yang menyembahnya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 98-99, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Kata Allah, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah maka akan dijadikan makanan di dalam jahannam, kamu juga pasti masuk ke dalamnya. Jadi semua yang menyembah dan bahan sembahannya dimasukkan ke dalam neraka, kecuali orang-orang yang beriman dengan sembahannya maka tetap abadi selama-lama. Nah, jadi jemaah menekan Allah, nanti begitu kehidupan di akhirat, maka tidak ada malam. Kita butuh malam untuk tidur, istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya kita berselimut dengan malam, kita mudah memejamkan mata. Semua aktivitas di dunia dihentikan ketika malam, kecuali beberapa aktivitas di dunia modern seperti security, Satpol PP, WH, itu tetap berjuang di malam hari. Tapi kalau yang senormalnya itu berhenti di malam hari, maka Allah jadikan pakaian selimut kita untuk menutup mata dan istirahat. Di surga tidak perlu malam. Di neraka keadaannya memang ditutup oleh Allah bagaikan malam, tapi bukan malam, karena neraka itu hitam. Jadi jangan membayangkan neraka itu bersinar-sinar dengan cahaya api yang merah, tidak. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan neraka itu bentuknya hitam kelam karena apinya dipanaskan ribuan tahun sampai menghitam. Dalam hadis yang sahih disebutkan api neraka itu berawal dari putih, kemudian dipanaskan 1000 tahun menjadi merah, dipanaskan 1000 tahun menjadi biru,
Makanya api biru kan lebih panas daripada api merah. Kompor api biru lebih mahal daripada kompor api merah. Kemudian dipanaskan lagi menjadi hitam. Yang hitam itulah yang menjadi pembakar di api neraka. Maka suasananya orang tersiksa dalam gelap gulita, karena nanti mu'sadah, neraka itu ditutup, dipresto oleh Allah, tidak keluar, asapnya tidak keluar. Begitu tersiksanya. Berbeda dengan penduduk surga, tidak butuh malam, tidak butuh tidur, karena penduduk surga tidak tidur. La yanamu ahlul jannah, penduduk surga tidak ada tidurnya. Tentu kita menjadi bertanya-tanya, jadi kapan istirahatnya? Kita ini butuh istirahat karena Allah cipta mengantuk pada diri kita. Ini bahagian dari kelemahan dunia. Allah tidak tidur. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah jangankan naum, sinah pun tak ada. Sinah itu rasa mengantuk pun tak ada. Maka sebagaimana Allah dirinya tidak tidur, tidak mengantuk, Allah mampu ciptakan hamba juga tidak tidur. Cuma kerana lemahnya dunia, Allah ciptakan tidur untuk mengistirahatkan hamba. Penduduk surga tidak ada tidurnya. Kenapa penduduk surga tidak ada tidur, kata Nabi? Karena kalau mata ini terpejam, maka sedetik hilanglah nikmat surga. Dan kita tidak boleh kehilangan nikmat surga, karena surga itu nikmat sekali. Kita kadang-kadang kalau melihat sesuatu yang indah, yang kita hobi, suka, itu mata kita mau mengantuk pun kita tahan-tahan. Kalau kita suka, contoh para penggila bola, itu sudah mengantuk di depan TV, dia ambil korek api, dia tahan matanya, dia tahan matanya. Itu yang hobi dengan kesenangannya. Biasanya yang tidak hobi itu baru mengantuk. Pengajian, makanya dalam pengajian banyak yang mengantuk, dengar lompat. Yang penting jangan jatuh ke belakang, tidak mengapa, pahala tetap sama. Lebih bagus di sini walaupun mengantuk daripada di kedai kopi sana tapi tidak pernah mengantuk. Maka jemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diizinkan mengantuk pada penduduk surga karena tidak boleh kehilangan nikmat. Sedetik hilang, sedetik rugi. Maka tidak ada mengantuk. Jadi apa kerja kita, Pak? Bersenang-senang. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Kita dan isteri-isteri kita disebut jamak kebetulan. Mohon maaf para ibu-ibu, memang Allah sebut jamak. Kita dan isteri-isteri kita. Walaupun di dunia satu, di sana nanti banyak. Maka sabar. Sabar. Kerjanya apa? Fi dhilalin 'alal araik. Kerja kita cuma berleha-leha di atas dipan-dipan. Dilal, kita dipayungi oleh suasana, cuaca, tidak terik, tidak membakar. Dan kita nanti ya cuma menikmati hidup sepanjang masa. Tidak ada bosannya, kerana diupdate oleh Allah, diupdate terus, kesenangan itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita hari ini rasakan itu 0, sekian persen dari sekian banyaknya nikmat surga. Maka oleh kerana itu hari kiamat, hari tidak ada lagi malam, dan kita benar-benar dimanjakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kerja, tidak perlu daftar PNS, tidak perlu fikir P3K. Jangan sedih kalau tidak lolos jadi honorer. Semuanya kalau masuk surga dilayani oleh Allah, dan yang menjadi pelayan adalah para malaikat. Dan nanti ada yang menyebutkan hadis, anak-anak yang masuk surga ikut melayani kita. Dihantarkan makanan, ditumbuhkan buah-buahan. Kalau kita rindu ingin bercocok tanam, rindu ingin bersawah kembali, Allah izinkan dalam hadis. Saya tidak hafal matanya, Pak, tapi saya baca hadisnya. Allah izinkan bagi yang suka bercocok tanam, diberikan bibit oleh Allah, begitu dia campak langsung tumbuh, langsung panen.
Di sini mau minum air kelapa tunggu 5 tahun. Di sana pingin apa, mau tanam apa, diberi bibit oleh Allah, campakkanlah. Begitu campak langsung panen. Dan kita akan saling bersilaturahim. Jadi bapa ingat saya ingat bapa. Apalagi yang duduk di depan-depan ni, tukang kamera selalu yang saya ingat berarti. Kita silaturahim, Pak. Kita nanti akan bercerita-cerita. Ada teringat ustaz waktu kita dulu pengajian di Baitur Rahman, kita pengajian di sana, kita pengajian di sini, kadang-kadang begini, dulu kita buka puasa bersama, dulu kita begini. Kita bercerita. Nanti akhirat adalah fakta dan dunia adalah cerita. Hari ini dunia adalah fakta dan akhirat adalah cerita. Jadi kita akan melalui ini, Pak, tidak lama lagi. Maka jemaah melakukan Allah itu tentang keadaan di hari kiamat nanti. Allah sebutkan nama kiamat itu banyak sekali, Pak. Nama tentang hari itu. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi itu 50 nama dikumpulkan, kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir mencapai 80 nama. Tapi ada nama-nama yang sangat popular yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya Yaumul Qiyamah, Yaumus Sa'ah, Al-Akhirah, Yaumul Akhir, Yaumad Din, Yaumul Fasl, Yaumul Fathi, Yaumul Talaq, Yaumul Jam'i, Yaumul Khulud, nanti sampai Yaumul Hasrah, Azifah, Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah, As-Sakhah, Al-Haqah, Al-Waqi'ah. Semua itu punya nama dan makna tersendiri. Kenapa Allah sebutkan nama berbeza-beza tentang hari akhir itu? Semua nama-nama itu akan terjadi sesuai dengan nama-nama itu. Jadi kita dikumpulkan, lalu kita dihisab, maka disebut Yaumul Hisab. Nanti kita akan diberikan pemandangan yang indah, macam-macam. Itu semuanya disebutkan untuk mengumpulkan, begitulah kejadiannya tentang hari kiamat. Sepanjang sejarah dunia, masalah hari kebangkitan atau hari pembalasan itu tidak semua orang meyakininya. Ada orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Makanya ketika kita mengumpulkan tentang pandangan manusia tentang hari kebangkitan, kita temukan 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu yang mengingkari adanya kehidupan setelah mati. Dan ini kelompok materialism. Mereka tidak percaya ada kehidupan setelah mati. Di antaranya Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 29, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Kata mereka yang tidak percaya adanya kehidupan setelah mati, mereka mengatakan hidup kita hanyalah kehidupan di dunia, tidak ada kebangkitan setelah itu. Jadi ini kelompok pertama mengingkari adanya kehidupan setelah mati. Kelompok kedua mengatakan ada kehidupan setelah mati, tapi kita berubah menjadi makhluk terhina, iaitu menjadi binatang. Jadi kelompok ini ada dalam beberapa sekte agama yang meyakini kehinaan terjadi setelah dibangkitkan. Jadi banyak agama-agama yang membuat alur cerita sendiri. Kalau agama Hindu itu mereka percaya adanya kebangkitan, tapi mereka akan berada di alam yang bernama nirvana. Dan nanti juga ada neraka dan juga ada swarga atau swarga loka. Jadi yang taat pada dewa dimasukkan ke swarga, yang buruk, yang tidak taat pada dewa, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Itu pemahaman Hindu. Tapi cerita yang mereka bangun adalah cerita-cerita dongeng. Umat Buddha punya cerita yang lain. Jadi agama-agama non-samawi itu punya keyakinan yang berbeda. Nah, kemudian agama samawi yaitu Yahudi, Nasrani dan Muslim itu percaya adanya hari kebangkitan dan ada kehidupan setelah hari kebangkitan. Namun sayangnya Yahudi dan Nasrani kemudian tersesat
dalam urusan memilih jalan menuju ke hari kebangkitan itu. Yang Allah jaga adalah Muslim, di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kelompok besar ini ada yang mengingkari, dan yang pasti semua yang mengingkari Allah akan benamkan mereka ke dalam neraka karena mereka tidak percaya kepada hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kapan terjadi kiamat? Tentu kita tahu jawabannya bahwa tidak ada yang tahu kapan terjadi kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak ayat. Allah mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, kalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad kapan terjadi kiamat, maka jawablah Allah yang tahu, cuma Allah yang tahu. Dalam ayat yang lain Taha 15 Allah mengatakan inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kulla nafsin bima tas'a. Hari kiamat itu akan datang dan aku merahasiakan waktunya. Jadi Allah memakai kalimat akadu ukhfiha. Kada yakadu itu kalau bahasa Arabnya hampir, Pak. Jadi hampir melakukan, niscaya. Jadi kalau kita artikan secara bahasa, sampai-sampai Allah menyembunyikannya, sampai-sampai Allah pun hampir-hampir lupa, karena begitu tersembunyinya tentang hari kiamat. Seperti seorang istri yang belanja diam-diam dengan uang belanja, dia beli cincin diam-diam, dia beli kalung diam-diam, lalu dia sembunyikan di suatu tempat, apakah di balik sofa ataukah di bawah tertentu, sampai dia sendiri lupa. Maka Allah pun ingin memberi informasi akadu ukhfiha, sampai-sampai aku menyembunyikannya, seakan-akan aku pun hampir lupa, saking tersembunyinya. Tidak ada yang tahu. Malaikat Israfil yang meniup sangkakala itu tidak tahu. Dia hanya menunggu perintah. Kapan tiup, tiup. Allah sembunyikan. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menyebutkan itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Jibril, ketika Jibril menjelma menjadi seorang manusia dengan rambut yang hitam legam, putihnya luar biasa, bersih, pakaiannya juga bersih, putih, lalu mendatangi Nabi, dia tempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mulai geram melihat orang ini tiba-tiba datang tanpa adab, tapi Nabi menahan mereka. Lalu Jibril, ternyata itu Jibril nantinya. Lalu Jibril yang menjelma ini mengatakan, kabarkan kepadaku tentang iman, kabarkan kepadaku tentang Islam, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Setelah Nabi mengabarkannya di depan para sahabat, lalu Jibril menanyakan di ujung hadis disebutkan, fa akhbirni 'anis sa'ah, Muhammad, beritahukanlah aku kapan terjadi kiamat. Ini pertanyaan Jibril. Ini bukan bermakna Jibril tidak tahu. Ini sebenarnya untuk memberi informasi kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang bertanya lebih faham, lebih tahu daripada orang yang ditanya. Maksudnya, wahai Jibril, engkaulah yang lebih tahu. Namun maksudnya bukan Jibril mengetahui jam dan harinya, karena dia yang menjadi utusan Allah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad menyatakan juga tidak tahu, maka Jibril ingin memberitahu berikutnya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu wahai Muhammad, beritahu aku apa tanda-tandanya bahwa kiamat akan terjadi. Maka di situ Nabi menjawab, di antara tandanya antalidal amah rabbataha, yaitu budak perempuan melahirkan majikannya. Ini apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau kita baca syarah hadis, yaitu terjadinya kedurhakaan menjelang kiamat merata-rata. Anak durhaka merata-rata. Hari ini sudah nampak rata-rata anak durhaka. Orang yang menyakiti perasaan orang tuanya dengan sabu-sabu narkoba, walaupun mereka tidak mencaci, dia telah durhaka. Mahasiswa yang membawa pulang nilai D, nilai E ke hadapan orang tuanya, setelah orang tuanya
banting tulang untuk menghidupkan dirinya, membayar kos, membayar uang kuliah, dia tidak masuk kuliah, dia dapatkan nilai A, maka dia telah durhaka pada orang tuanya. Cukup banyak mahasiswa durhaka hari ini, Pak. Kalau tidak percaya, tanya sama saya tunjukkan mahasiswanya. Santai saja, tidak peduli itu. Semua yang tidak belajar setelah dimasukkan ke pesantren, lalu kemudian dikeluarkan karena tidak belajar, memukul orang, mencuri, durhaka. Dan ini pemandangan ini dulu tidak banyak, hari ini begitu merata, karena yang difikirkan adalah ijazah, bukan berbakti pada orang tua. Tanda kiamat. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan tanda berikutnya, wa antaral hufatal uratal 'ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Tanda kiamat berikutnya yaitu ketika para penggembala kambing yang dulunya bertelanjang kaki, jadi bertelanjang kaki menggembala kambing, pakaian kumuh, berada di atas lembah-lembah. Nanti menjelang kiamat, semua mereka berubah keadaannya, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau baca syarah hadis, keadaan Arab dulu di awal-awal datangnya Islam, itu semua kerjanya di tengah-tengah lembah, pelihara kambing, kemudian yang tanam kurma, panen kurma, semua berada di tengah-tengah padang pasir. Tidak ada bangunan yang tinggi, rumah terbuat dari tanah liat, bebatuan disusun. Begitu menjelang kiamat, Arab akan berubah, penggembala kambing tidak lagi ditemukan, semua menghasilkan devisa yang luar biasa. Gas alam ditemukan, minyak luar biasa, Qatar, Kuwait, Iraq, Arab Saudi, dan semua mereka berubah keadaannya. Hari ini berlomba-lomba mendirikan bangunan. Maka cobalah hari ini ke Arab, ke daerah-daerah Khalij, daerah-daerah Teluk, Dubai, Qatar dan seterusnya, Pak. Sampai hari ini program Arab Saudi itu berubah total pembangunan, Masya Allah, ya. Jadi meninggi-ninggikan bangunan sekarang menjadi berlomba-lombanya dunia Arab. Ini berarti sudah datang tanda akan segera selesai dimensi dunia, akan berganti ke akhirat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan terlalu tinggi buat rumah, nanti kita termasuk yang dimaksud ini. Cukup 2 lantai, kalau ada anak 8. Itu pun anak 8, setelah kita buat 2 lantai, semuanya pergi buat rumah masing-masing. Siapa yang tinggal di atas? Kuntilanak menghidupkan air keran di atas. Kita untuk matikan air keran tidak mampu, kita telah asam urat, kolesterol, untuk naik tangga pun tak sanggup. Maka oleh karena itu, habiskan untuk persiapan akhirat. Ini di antara hadis-hadis yang menyatakan tidak ada yang tahu tentang akhirat atau kiamat, kapan terjadi dimulainya. Nah kemudian ini di banyak hadis lain yang tidak saya bacakan lagi. Nanti ada sahabat yang bertanya, mata as-sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Rasulullah enggak jawab. Yang Rasulullah jawab adalah ma'adatta laha. Kamu tanya kiamat, apa yang kamu persiapkan? Artinya tidak penting tanya kiamat, yang kamu persiapkan menghadapi kiamat apa? Jadi jangan mikir-mikir kapan kiamat, persiapan kita, kata Nabi. Lalu kemudian kiamat itu yang pasti terjadi secara tiba-tiba. Jadi diberi tanda, diberi tanda, diberi tanda. Hari hanya itu tidak diberitahu. Terjadi pasti di antara 2 waktu. Kalau bukan malam hari di saat mereka naimun ketika tidur, atau di waktu duha wahum yal'abun ketika mereka sedang lalai. Semua bencana begitu terjadi kalau bukan menjelang subuh, di waktu tidur, atau waktu duha, di waktu orang tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kiamat pun begitu. Sampai Allah katakan kiamat itu datang tiba-tiba, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Dia datang bagaikan kuda perang yang berlari kencang. Kuda perang bukan kuda biasa. Kuda perang itu memang terlatih berlari kencang. Fa asarna bihi naqa, di balik kakinya mengepulkan asap saking kencangnya. Jadi dulu diibaratkan dengan kuda. Nanti tiba-tiba fa wasatna bihi jam'a, sudah ada di tengah-tengah. Orang-orang yang mau diserang bingung, sudah ada kuda datang. Dulu kenapa diibaratkan dengan kuda? Tidak diibaratkan dengan motor
dengan tank, dengan reo, dengan apa lagi, roket datang, helikopter. Ya karena memang orang waktu itu yang sanggup jangkau ya kuda. Kalau sempat ayat berbunyi ya, tentang roket, kiamat datang bagaikan roket yang datang kepadamu, kan tahu orang waktu itu apa? Tidak terbayang itu roket. Begitulah datangnya kiamat. Yang pasti kiamat itu tiba-tiba, dan yang pasti dia terjadi di hari Jumat. Itu yang sudah dipastikan. Nabi SAW yang menyebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya Rasulullah berkata dari Aus bin Samit radhiyallahu anhu, hadis sahih, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, kata Rasulullah, hari terbaik di antara kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, hari Jumat hari diciptakannya Adam. Wa fihi qubidha, hari Jumat hari meninggalnya Adam. Wa fihi an-nafkhah, hari Jumat juga hari dihembuskan ruh pada Adam. Wa fihi sa'q, dan hari Jumat adalah hari ditiupnya sangkakala. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah, khairu yaumin tala'an alaihi syam yaumal jum'ah, sebaik-baiknya hari di ketika terbitnya matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah, hari Jumat hari diciptakannya Adam, hari Jumat hari Adam berada di dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, hari Jumat juga hari dikeluarkan Adam dari surga. Wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, tidak akan terjadi kiamat kecuali terjadi di hari Jumat. Makanya seluruh makhluk lambatat kai bating, kayak mana terjemahnya itu Pak? Yang batat-batat kai bating. Semua makhluk yang ada di muka bumi ketika datang Kamis malam Jumat, semua beristighfar, memohon ampun kepada Allah, berzikir pada Allah, takut Allah jatuhkan di Jumat itu kiamat. Harimau berzikir, ikan paus berzikir, yang paling batat itulah manusia. Malam Jumat masih tidak takut kepada Allah. Ini manusia paling batat. Makanya kita ini kurang sekali rasa takut. Oleh karena itu disuruhlah hari Jumat mengamalkan amalan-amalan yang berhubungan dengan kiamat. Disuruh baca surat Kahfi, karena dalam Kahfi membicarakan tentang hari kebangkitan. Tidurnya penduduk Kahfi 309 tahun, Allah ingin beri isyarat, mereka aku tidurkan 309 tahun akan bangkit. Begitulah kalian nanti yang tidur di padang, yang tidur di alam barzakh, ku bangkitkan seperti mereka. Allah bicara Ya'juj Ma'juj, Allah bicara Dajjal. Disuruh baca Kahfi di malam Jumat, lalu dibacakan subuh Jumat, dan juga tentang surat-surat tentang kiamat. Baik, jadi itu tentang seputar kiamat. InsyaAllah kita sambung di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.